everyone, let me introduce myself. My name is Madea Vidamayanti in PM 2241189, Management Class 22C. Today, I would like to give a presentation about Management Information System. Materi yang akan kita bahas mencakup konsep dasar sistem informasi, alat pengelolaannya, komponen-komponennya, serta aplikasinya dalam konteks organisasi. Yang pertama, konsep sistem informasi. Definisinya, sistem informasi adalah kombinasi dari perangkat keras atau hardware, perangkat lunak, software, data, prosedur, dan orang-orang yang bekerja sama untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi yang relevan dalam suatu organisasi atau lingkungan tertentu. Tujuan utama sistem informasi yaitu menyediakan informasi yang relevan, tepat waktu, dan akurat kepada pengguna yang berwenang. Informasi ini digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan, memecah masalah, mengelola operasi, dan mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, alat pengolah sistem informasi. Alat pengolah sistem informasi terdiri dari yang pertama, perangkat keras atau hardware, yaitu komputer, server, perangkat jaringan, dan perangkat fisik lainnya yang digunakan untuk memproses dan menyimpan data. Yang kedua, ada perangkat lunak atau software, yaitu program-program komputer dan aplikasi yang digunakan untuk mengelola data dan menjalankan proses bisnis. Yang ketiga, teknologi. Teknologi yang canggih digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan keluaran, serta membantu pengendalian dari seluruh sistem. Yang ketiga, komponen sistem informasi. Komponen sistem informasi terdiri dari yang pertama, input, yaitu hal-hal yang masuk dalam komponen input. Ini meliputi kumpulan data-data. Data yang akan dimasukkan bisa berupa dokumen-dokumen dasar. Yang kedua itu model. Komponen yang satu ini terdiri dari kombinasi antara prosedur, logika, serta model matematik yang berfungsi memanipulasi dan mengolah data input atau data yang tersimpan. Yang ketiga, output. Informasi yang keluar sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Semua pemakai sistem bisa menggunakan data yang berkualitas tersebut. Yang keempat, basis data, yaitu data-data yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Kumpulan data ini tersimpan di perangkat keras dan diolah di perangkat lunak untuk memanipulasinya. Selanjutnya, kontrol. Pengendalian yang dirancang untuk mengatur komunikasi yang penting, proses transaksi tertentu yang rutin, membantu manajemen dan pemakai intern dan ekstern, serta menyediakan dasar untuk pengambilan keputusan yang tepat. Yang keempat, komponen sistem informasi berbasis komputer. Komponen sistem informasi berbasis komputer terdiri dari yang pertama, perangkat keras, yaitu alat penyimpan informasi seperti komputer, server, dan perangkat jaringan. Yang kedua, perangkat lunak, yaitu program-program dan aplikasi yang digunakan untuk mengelola data dan menjalankan proses bisnis. Yang ketiga, basis data atau database, yaitu data-data yang sering berkaitan satu dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras dan diolah untuk memanipulasinya. Yang keempat, database manajemen sistem atau DBMS, yaitu sistem yang digunakan untuk mengolah dan mengakses basis data dengan efektif. Selanjutnya ada komponen sistem informasi dalam konteks organisasi. Yang pertama ada manusia, yaitu orang-orang yang menggunakan dan administrator sistem informasi. Mereka bertanggung jawab untuk mengumpulkan data, input, pengolahan analisis, dan pengambilan keputusan yang melibatkan informasi. Yang kedua, prosedur, yaitu langkah-langkah atau pedoman yang digunakan untuk mengolah data dan menjalankan proses bisnis. Yang ketiga, teknologi dan media. Teknologi dan media yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Integrasi yang baik dari teknologi dan media dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Selanjutnya ada manfaat sistem informasi. Manfaat utama sistem informasi yaitu efisiensi operasional. Dengan menggunakan sistem informasi yang tepat, sebuah perusahaan dapat mengotomatisasikan berbagai proses bisnis, mengurangi waktu yang digunakan untuk menyelesaikan tugas, pengambilan keputusan yang lebih baik, peningkatan responsivitas terhadap pasar, dan mengurangi biaya operasional secara keseluruhan. Selanjutnya, integritas data.
Sistem informasi yang berintegritas memungkinkan berbagai departemen dalam sebuah organisasi untuk saling berbagi informasi dengan lebih mudah, menghindari duplikasi data, dan meningkatkan kolaborasi antar tim. Selanjutnya, peran sistem informasi. Yang pertama, mengelola informasi. Sistem informasi memainkan peran penting dalam mengelola informasi dan proses bisnis sebuah organisasi. Dengan memahami konsep dan manfaat sistem informasi, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan kinerja, dan mencapai tujuan bisnis dengan lebih baik. Dengan demikian, sistem informasi adalah komponen kunci dalam mengelola informasi dan proses bisnis sebuah organisasi. Investasi dalam pengembangan dan implementasi sistem informasi merupakan langkah yang strategis bagi pertumbuhan dan kesuksesan sebuah perusahaan. Thank you for your attention. I hope this presentation is useful for you. See you in the next video.